محمدا رسول الله ويقيني. Sahabat muslim, tragis memang mendengar kabar ada orang-orang yang disiksa bahkan hingga meninggal dunia karena sebuah ritual yang dilakukan demi mengindahkan tipu daya setan atau jin. Contohnya saja kabar yang baru-baru ini terdengar, seorang anak dicongkel matanya karena orang tuanya sering mendapatkan bisikan gaib dan melakukan ritual di malam-malam tertentu. Astagfirullah. Lantas bagaimanakah Islam memandang kejadian ini? Lalu bagaimanakah nasib pelaku pesugihan jikalau tak sempat bertaubat? Mari simak ulasannya. Ritual mempersembahkan tumbal dan sesajen kepada makhluk halus atau jin yang dianggap sebagai penunggu dan penguasa tempat keramat tertentu merupakan kebiasaan syirik yang sudah berlangsung turun-temurun di beberapa masyarakat. Mereka meyakini bahwa makhluk halus tersebut punya kemampuan untuk memberikan kebaikan atau menimpakan malapetaka kepada siapa saja. Sehingga dengan mempersembahkan tumbal dan sesajen tersebut, mereka berharap dapat meredam kemarahan makhluk halus tersebut dan juga segala permohonan mereka dipenuhi. Kebiasaan ini memang sudah ada sejak zaman jahiliyah sebelum Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan tauhid dan memerangi syirik dalam segala bentuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan bahwasanya ada beberapa orang dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran Surah Al-Jin ayat 6. Artinya, orang-orang di zaman jahiliyah juga meminta perlindungan kepada para jin dan dengan mempersembahkan ibadah dan penghambaan diri kepada para jin tersebut, seperti menyembelih hewan kurban sebagai tumbal, bernazar dan meminta pertolongan. Sedangkan sekarang kegiatan seperti ini masih ada, bahkan bukan hewan saja yang jadi kurbannya. Mereka juga mengorbankan anggota keluarga mereka demi memperoleh kekayaan secara instan tanpa harus bersusah payah bekerja. Biasanya para pelaku pesugihan adalah orang-orang yang telah putus asa dalam kehidupannya mencari uang secara halal dan sudah tertutup hatinya sehingga harus tega mengorbankan orang lain, bahkan keluarga sendiri untuk dijadikan korban tumbal pesugihannya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di berkata, jin atau setan mendapatkan kesenangan dengan manusia menaatinya, menyembahnya, mengagungkannya dan berlindung kepadanya, berbuat syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia mendapatkan kesenangan dengan dipenuhi dan tercapainya keinginannya dengan sebab bantuan dari para jin untuk memuaskan keinginannya. Maka orang yang menghambakan diri pada jin, sebagai imbalannya, jin tersebut akan membantunya dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Melakukan pesugihan memang bisa mendatangkan kekayaan, namun hasil yang didapat jelas tidak ada keberkahan di dalamnya karena diperoleh dengan cara yang haram. Orang yang melakukan praktek pesugihan dan meyakininya, maka di alam barzah nanti akan disiksa seperti orang-orang kafir lainnya. Oleh karena itu, maka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu untuk jin, makhluk halus ataupun manusia, dengan tujuan untuk mengagungkan dan mendekatkan diri kepadanya, yang dikenal dengan istilah tumbal atau sesajen, adalah perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan merupakan perbuatan syirik besar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam atau menjadi kafir. Dari sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi SAW bersabda, ada orang yang masuk surga karena seekor lalat dan ada yang masuk neraka karena seekor lalat. Ada dua orang yang melewati daerah suatu kaum yang sedang bersemedi atau menyembah berhala mereka dan mereka mengatakan, tidak ada seorang pun yang boleh melewati daerah kita hari ini, kecuali setelah dia mempersembahkan sesuatu sebagai kurban atau tumbal untuk berhala kita. Maka mereka berkata kepada orang yang pertama, kurbankanlah sesuatu untuk berhala kami. Tapi orang itu enggan. Dalam riwayat lain, orang itu berkata, aku tidak akan berkurban kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dibunuh, kemudian dia masuk surga. Lalu mereka berkata kepada orang yang kedua, kurbankanlah sesuatu untuk berhala kami. Dalam riwayat lain, orang itu berkata,
Aku tidak mempunyai sesuatu untuk dikurbankan. Maka mereka berkata lagi, kurbankanlah sesuatu meskipun hanya seekor lalat. Orang itu berkata dengan meremehkan, apalah artinya seekor lalat? Lalu dia pun berkurban dengan seekor lalat. Dalam riwayat lain, maka mereka pun mengizinkannya lewat, kemudian di akhirat dia masuk neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Sahabat muslim, jangan anggap sepele perkara syirik. Walaupun seekor lalat yang dijadikan kurban sudah bisa menjerumuskan pelakunya ke neraka dan ia telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kurban ini berupa tumbal nyawanya manusia, sudahlah syirik, membunuh pula. Na'udzubillah. Lalu bagaimanakah nasib pelaku pesugihan ini jikalau tak sempat bertaubat? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku melihat neraka jahanam sebagiannya saling membakar pada sebagian yang lain, apinya berkobar-kobar. Dan aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menarik-narik isi perutnya di dalam neraka. Dan dia adalah orang pertama yang memberikan persembahan berupa saibah kepada berhala. Hadis riwayat Bukhari. Apapun alasannya, melakukan pesugihan sangat dilaknat Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak akan mendapatkan keberkahan selama hidupnya. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat muslim, demikianlah yang seharusnya wajib muslim hindari, karena jelas bahwa pesugihan ataupun melakukan ritual-ritual yang berhubungan dengan makhluk halus termasuk kekufuran. Mintalah apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha segala maha, karena hanya Dialah yang bisa mengabulkan segala permintaan. Jangan lupa berbagi informasi dengan cara share video ini, karena barang siapa yang menunjuki kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya.